Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berlaku sebagai moderator akan membimbing presentasi kita pada kali ini dari awal sampai akhir. Perkenalkan kami dari kelompok Kopling yang beranggota itu saya sendiri Muhammad Fajar dengan NIM 23073095 dan rekan saya. Saya Bungaran Sinaga dengan NIM 23073004. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai sistem pelumas motor diesel. Dan yang pertama yaitu dasar pelumasan mesin. Dua permukaan logam komponen mesin yang bergesekan satu sama lain akan mengakibatkan pengikisan atau aus pada permukaan logam yang bergesekan tersebut. Nah, jadi di sini fungsi utama pelumasan adalah melapisi sekaligus memisahkan dua permukaan logam yang saling bergesekan tersebut dengan lapisan tipis oli pelumas atau oil film agar tingkat keausan akibat gesekan tersebut dapat dikurangi sekecil mungkin sehingga komponen mesin tidak cepat rusak dan umur teknis mesin dapat optimal. Next, fungsi lain pelumasan. Fungsi yang lain dari pelumasan selain untuk mengurangi keausan, yang pertama itu untuk mendinginkan mesin dengan cara menyerap panas akibat gesekan tersebut dan panas yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar. Yang kedua, untuk membersihkan permukaan logam yang bergesekan dengan mencuci dan mengangkut kotoran elemen logam yang aus yang timbul akibat gesekan. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan kompresi agar panas yang ditimbulkan dari kompresi juga optimal, sehingga mesin dapat bekerja dengan daya yang optimal dan konsumsi bahan bakar efektif atau tidak boros. Yang keempat, untuk memisahkan antara mekanik yang bergerak bergesekan sehingga suara mesin menjadi halus dan senyap. Komponen sistem pelumas. Adapun komponen sistem pelumas yaitu yang pertama itu adalah starter oil atau oil pump. Yang kedua yaitu saringan kasar, strainer. Yang ketiga yaitu pompa oil. Yang keempat pengatur tekanan oil atau oil regulator, filter oil. Yang keenam pendingin oil. Yang ketujuh pengukuran tekanan oil. Next. Ah, untuk bagian mesin yang perlu dilumasi ini akan dipresentasikan oleh saudara saya yaitu Bung Sinaga. Kepada Bung Gunawan kami persilahkan. Baiklah, bagian-bagian mesin yang bergerak dan bergesekan antara lain yaitu ada bantalan yang biasa disebut dengan metal atau bearing. Yang kedua ada bearing pada poros engkol. Yang ketiga ada pintora atau pen piston. Yang keempat ada piston ring atau ring torak. Yang kelima ada roda gigi Porosno atau camshaft. Dan keenam roda gigi transmisi. Nah, di sini adalah bagian-bagian mesin yang perlu pelumasan seperti metalan dodo yang tadi saya sampaikan, ada piston dan pintora, ada di sini crankshaft dan juga di sini ada camshaft. Selanjutnya itu adalah macam-macam sistem pelumasan. Sistem pelumasan diesel pada umumnya terdiri dari dua tipe. Yang pertama itu ada pelumasan mesin tipe basah atau wet sump type. Yang kedua ada pelumasan mesin tipe kering atau dry sump type. Eh, pelumasan ada juga pelumasan sistem tekan. Prinsip pelumasan sistem tekan pada mesin yaitu oli yang tertampung pada panci atau penampung atau carter oil disirkulasikan oleh pompa oli ke bagian-bagian mesin yang perlu pelumasan. Pada motor berukuran kecil ada juga yang mengkomunikasikan sistem tekan ini dengan sistem ciprat. Eh, Juga sirkulasi oil pelumas pada sistem tekan ini dimulai dari carter, penampung oil, disap oleh pompa oli, kemudian disalurkan ke filter oli, lalu ke pengatur tekanan oli atau regulator,
kemudian ke poros engkol, ke batang torak dan kering torak. Selain itu, oli disalurkan juga melalui saluran pada badan mesin menuju komponen yang bergerak pada bagian kepala silinder seperti nok, poros nok, pelatuk, atau rocker arm dan batang katup. Setelah oli melumasi bagian-bagian mesin tersebut, selanjutnya dengan berat oli sendiri, oli akan kembali ke oli carter atau penampungan oli. Dan di sini dapat kita lihat tipe dari yang pelumasan oli basah. Pada pelumasan tipe ini, oli pelumas seluruhnya ditempatkan di panci atau karter penampung oli, sehingga bagian dalam bawah mesin tersebut selalu basah terendam oli. Selanjutnya, oli dihisap oleh pompa oli dan ditekan ke filter oli. Kemudian disalurkan ke seluruh bagian-bagian mesin yang perlu dipelumasan. Pada umumnya, sebagian besar mesin diesel menggunakan sistem basah ini. Dan selanjutnya ada yang tipe kering. Perbedaan yang mendasar itu setelah oli selesai melumasi bagian-bagian dari mesin oli, oli jatuh di bagian bawah mesin, langsung dipompa dipindahkan ke tangki oli khusus yang terpisah di luar dengan mesin. Sehingga bagian bawah mesin selalu dalam keadaan kering dari oli. Sistem pelumasan ini jika pada mesin bensin biasanya dipakai pada mobil balap atau race car yang putaran mesinnya sangat tinggi atau pada mesin diesel kapal laut yang berukuran relatif besar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bungaran. Itu untuk slide selanjutnya itu akan saya lanjuti. Ini ada cara melumasi ring piston dan dinding silinder. Nah, pelumasannya itu ada tiga cara, yaitu yang pertama oil dicipratkan dengan sendok yang terpasang pada bagian bawah batang piston yang tercelup oil. Yang kedua, oil ditekan melalui lubang saluran oli dari batang piston dan piston pin disemprotkan pada alur ring piston untuk pelumas yang posisinya terbawah dari susunan ring piston. Oli disemprotkan oleh pipa penyemprot oil jet yang masing-masing dipasang tepat bagian bawah setiap silinder. Indikator tekanan pelumas mesin. Oke, alat indikator tersebut biasanya berupa lampu alarm menyala jika sistem pelumas tidak bekerja normal pada mobil. Indikator berupa tabung kaca di dalamnya berputar atau berwarna hijau jika sistem pelumas mesin normal dan tidak berputar atau berwarna merah. Jika sistem pelumas mesin tidak normal pada mesin diesel kecil. Dengan pemasangan alat pengukuran tekanan oli, manometer oil, yang akan menunjukkan besarnya tekanan oli pelumas pada mesin diesel berukuran menengah dan besar. Oil cooler pada sistem pelumas mesin diesel. Yang membedakan dengan sistem sebelumnya, tunggu, susah. Oil cooler pada sistem pelumas mesin diesel. Yang membedakan dengan sistem sebelumnya yaitu pada diesel ini minyak pelumas juga digunakan untuk melumasi pompa injeksi, fuel injection pump, dan turbocharger. Oleh karena itu, turbocharger suhunya relatif tinggi sehingga pada sistem pelumas perlu dilengkapi dengan pendingin oil, di mana oil sebelumnya diedarkan untuk melumasi terlebih dahulu didinginkan oleh oil cooler. Oil cooler ini didinginkan oleh air pendingin mesin. Nah, di sini ada alat pengukur tekanan pompa oil, manometer. Regulator sistem pelumas. Regulator ini biasanya dipasang pada mesin diesel yang berukuran sedang sampai besar.
Fungsinya untuk mengatur tekanan pompa pelumas agar berada pada tekanan yang stabil sesuai dengan tekanan yang ditentukan pabrik pembuat mesin pada saat putaran mesin tinggi. Adapun prinsip kerjanya adalah minyak pelumas yang keluar dari pompa pelumas sebelum disalurkan ke seluruh bagian mesin yang harus dilumasi dilewati oleh regulator. Tekanan minyak pelumas misalnya belum lagi Bu. Lanjut. Oh, untuk slide yang ini dibacakan oleh saudara kita kepada Bu Gara dipersilahkan. Baiklah, ada juga di sini ada pelumasan jenis-jenisnya lagi pada mesin kendaraan keluaran lama, uap oli dari mesin langsung dibuang begitu saja keluar udara. Akibatnya menimbulkan suatu polusi tertentu. PCV valve berfungsi untuk menyalurkan uap oli dari dalam mesin ke dalam saluran intake tanpa terjadinya kebocoran oli. Artinya, terdapat sebuah PCV valve yang akan terbuka saat tekanan udara di dalam crankcase akan atau ruang engkol meningkat. Tekanan ini timbul karena ada sebagian oli yang menguap karena kepanasan dan faktor tekanan kompresi yang sedikit bocor melalui celah ring piston. Ini ada pompa oli pelumas. Pompa oli pelumas pada umumnya digerakkan oleh putaran dari mesin sendiri untuk menghisap oli pelumas dan mengedarkannya ke bagian-bagian mesin yang perlu mendapatkan pelumasan. Ada tiga model atau tipe pompa pelumas, seperti yang satu, pompa model roda gigi luar atau external gear, dua, pompa model roda gigi dalam internal gear, dan yang ketiga, pompa model trokoid. Untuk yang model yang pertama itu ada pompa model roda gigi luar atau external gear. Dapat kita lihat seperti gambar yang di sebelah ini. Pompa ini terdiri dari roda gigi penggerak atau drive gear dan roda gigi yang digerakkan yang berputar atau driven gear yang berputar secara bersamaan tetapi berlawanan arah. Putaran untuk menghisap dan menekan oli ke bagian-bagian mesin yang perlu pelumasan. Roda gigi tersebut berada di dalam rumah pompa oli, sehingga pompa ini merupakan jenis pompa rotari yang paling sederhana. Proses kerja pompa ini yaitu oli dihisap oleh putaran kedua roda gigi masuk ke dalam pompa dari salah satu sisi dan oli ditekan oleh celah luar antara dinding rumah pompa dan roda gigi yang berputar menuju bagian sisi lain dari rumah pompa, kemudian ditekan keluar dari rumah pompa menuju filter. Untuk yang kedua itu ada tipe pompa model eh, roda gigi dalam atau internal gear. Pompa ini gambarnya dapat kita lihat seperti yang di sebelah ini. Pompa ini terdiri dari dua roda gigi, yaitu roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan, seperti yang sebelumnya. Yang bedanya itu adalah oli ditekan keluar dari housing ke saluran keluar saat gigi berputar, oleh karena tidak adanya ruangan di dalam housing, serta kecilnya ruangan antara gigi dengan housing. Sebuah sekat yang berbentuk bulan sabit digunakan untuk mencegah cairan kembali ke sisi isak pompa. Dan untuk eh, tipe yang terakhir yaitu tipe model trokoid, pompa ini dilengkapi dengan dua rotor penggerak dan yang digerakkan berputar searah di dalam rumah pompa. Yang membedakannya itu seperti pada model pertama yang tadi, model pertama itu keduanya bergerak berbeda, sedangkan ini bergerak sama. Bila rotor penggerak berputar, rotor yang digerakkan langsung ikut berputar searah. Dan eh, oli yang terhisap ke pompa oli saat ruangan membesar dan oli tertekan ketika ruangan mengecil. Pemutar rotor tripe trokoid menggunakan sebuah poros yang terpasang pada rotor dalam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Mik, biar mik, mik, mik. Baiklah, saya selaku moderator.
Jika ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.